Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Mithya Putri dengan NPM 2478272 dari program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2C. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini project tentang sistem monitoring kualitas udara, yang dimana project ini tuh dibangun dengan pendekatan object oriented programming Python serta memanfaatkan konsep-konsep lanjutan seperti inheritance, exception handling, generator, iterator, dan closure, juga lambda function. Oke, langsung masuk ke penugasan UTS praktikum, di mana mahasiswa diminta untuk membuat video wrap up tentang mini project. Sesuai soal-soal di sini, yang pertama ada struktur program. Jelaskan bahwa program dibangun dengan arsitektur modular. Sebutkan dua package utama, tanpa struktur folder dan isi file. Lalu kedua, implementasi OOP dan inheritance. Jelaskan bahwa sistem menggunakan OOP untuk merepresentasikan bukan kendaraan dan slot parkir, tapi mempresentasikan sistem monitoring kualitas udara. Jelaskan juga atribut serta metode yang ada pada setiap kelas. Tampilkan kode kelas beserta inheritance-nya, serta contoh instansiasi objek dan pemanggilan metode. Lalu yang ketiga, implementasi exception handling. Tunjukkan skenario error utama yang ditangani, merujuk pada penugasan lab. Tunjukkan potongan kodenya. Lalu 4, implementasi generator, iterator, dan closures. Tunjukkan implementasi dari konsep ini pada program. Lalu yang kelima, demo program, running keseluruhan program dari awal hingga akhir sambil menjelaskan fungsi masing-masing. Dan the last one, refleksi singkat, hal yang paling menantang dan pelajaran yang didapat selama mengerjakan mini project. Langsung saja kita masuk ke penugasan yang pertama, yaitu struktur program. Jelaskan bahwa program dibangun dengan arsitektur modular. Sebutkan dua package utama, tampilkan struktur folder dan isi filenya. Struktur program ini tuh bersifat modular, artinya program dipecah menjadi beberapa file dan package untuk keterbacaan dan manajemen kode yang lebih baik. Dua package utamanya yaitu package monitoring dan package sensor di dalam package utama Smart City. Dan package sensor ini di dalamnya ada file main 2478272.py, ini npm saya, dan package sensor di dalamnya ada modul atau file sensor simulator.py. Nah, modul main.py ini digunakan untuk logika program utama dan menu interaktifnya. Lalu modul sensor simulator.py ini digunakan untuk semua kelas sensor dan lokasi. Mungkin itu saja tentang package dan modul. Lalu yang kedua itu implementasi OOP dan inheritance. Jelaskan bahwa sistem menggunakan OOP untuk merepresentasikan sistem monitoring kualitas udara. Jelaskan juga atribut serta metode yang ada pada setiap kelas. Tentukan kode kelas beserta inheritance-nya serta contoh instansiasi objek dan pemanggilan metode. Yang pertama, program ini tuh menggunakan pendekatan OOP untuk memodelkan entitas
seperti kelas sensor dan location. Nah, pertama kita mempunyai superclass atau kelas induk dengan nama sensor. Jadinya kelas sensor. Nah, di dalam kelas sensor ini memiliki metode yaitu init, generate data, dan tampilkan data. Lalu kelas ini tuh memiliki atribut dasar yaitu nama sensor, jenis sensor, data sensor, dan waktu. Nah, lalu ada metode generate data ini untuk menghasilkan data sensor yang diimplementasi dari subclass. Lalu ada metode tampilkan data. Nah, metode ini tuh digunakan untuk mencetak data sensornya. Nah, lalu ada subclass. Nah, superclass itu mewarisi subclass itu mewarisi dari subclass. Jadi, misalkan kelas induknya kan dengan sensor. Nah, dia mempunyai cabang lagi yaitu subclass. Ada 3, yaitu subclass PM25 sensor, subclass CO sensor, dan subclass noise sensor. Jadi di dalam superclass itu ada beberapa subclass gitu. Masing-masing subclass ini mengimplementasikan metode generate data ya. Ini. Yang pertama itu generate data PM25 itu didetek dari 0,0 sampai 500,0. Nah, apabila dia kurang dari atau sama dengan 50 itu bernilai baik. Lalu kurang dari atau sama dengan 100 itu bernilai sedang, dan selebihnya dalam artian lebih dari 101 itu bernilai berbahaya. Lalu di subclass CO sensor ini dinilai dari 0,0 sampai 100,0, di mana dia akan bernilai aman apabila datanya kurang dari atau sama dengan 9,0. Lalu selebihnya itu akan bernilai berbahaya. Selanjutnya kelas noise sensor ini didetek dari 30,0 sampai 120,0. Ini untuk tingkat kebisingannya apabila dia kurang dari 55 itu rendah, lalu kurang dari atau sama dengan 85 normal, dan selebihnya berarti lebih dari 86 itu bernilai tinggi. Selanjutnya dari superclass sensor, sekarang ada superclass location. Superclass location ini superclass ya, bukan subclass. Superclass location ini berbeda dengan superclass sensor. Dia udah beda lagi, bukan subclassnya sensor, tapi sudah superclass baru. Nah, superclass location ini berisi data lokasi dan ketiga jenis sensornya. Di sini ada metode init, jitter, gunakan data lingkungan dan ringkasan kebisingan. Metode penting yang diambil di superclass ini ada
metode tampilkan data lingkungan, dan metode ringkasan pembisingan. Jadi ditampilkan data lingkungan ini gunain untuk mengeprint data-data di atas tadi. Ya, menampilkan semua data sensor yang ada di lokasi tersebut. Lalu ringkasan kebisingan, return min max average. Ini dia akan bernilai minimum apabila dia akan bernilai antara minimum, maksimum, atau rata-rata. Contoh instansiasi objek dan pemanggilan metode. Nah, metode devmail ini digunakan untuk menampilkan menunya. Contoh instansinya tuh ada di misalkan ini. Itu di kecamatan, dia akan memasukkan nama kecamatan. Nah, kecamatan ini diambil dari lokasi validasi input lokasi. Lalu nanti dia akan mencetak kecamatan, koma, dan nama kecamatannya. Begitupun untuk kelurahan. Implementasi exception handling. Tunjukkan skenario error utama yang ditangani. Merujuk pada penugasan lab, tunjukkan potongan kodenya. Di sini contohnya ada di pilihan menu. Sebelumnya exception handling itu digunakan untuk menangani input yang tidak valid atau input yang error saat akses data. Tapi walaupun dia tuh menangani dengan tidak merubah kode atau merusak kode sebelumnya gitu. Nah, di pilihan pertama itu kan meminta input dari pengguna untuk memilih menu. Pilihan menunya itu ada dari 1 sampai 9 karena ada 8 menu. Jadi 1 sampai 9 apabila dia memasukkan angka selain angka 1 sampai 9, maka dia akan memunculkan pesan pilihan tidak valid. Silakan coba lagi. Dia akan memunculkan pesan itu tapi tidak cuman memberi peringatan pilihan tidak valid dan menyuruh silakan coba lagi tapi tidak merubah kodenya gitu. Implementasi generator, iterator, closure. Tunjukkan implementasi dari konsep ini pada program. Oke, yang pertama itu generator. Generator itu digunakan untuk membaca data sensor 1
persatu gitu biar hemat memori dan mempersingkatnya sih. Lalu iterator itu digunakan untuk koleksi lokasinya. Lalu ada closure itu untuk memfilter kualitas udara berbasis ambang batasnya, jadi bisa dipilah-pilah gitu ambang batasnya gimana. Yang pertama iterator. Kode iterator ada di sini. Membuat objek location menjadi iterable terhadap riwayat sensor. Ya, jadi dia lebih iterable gitu. Location ini tuh diiterasikan dengan underscore iter underscore self agar bisa langsung di loop. Lalu generator. Nah, di sini. Generator 1 menit ini, fungsi ini tuh digunakan untuk merekam data setiap detik selama 1 menit gitu. Jadi range-nya 60. Rentang waktu dalam 1 detik per 1 detik dalam rentang waktu 1 menit gitu. Lalu closures digunakan untuk mencari lokasi berdasarkan inputnya. Inputnya ini kecamatan dan kelurahan. Di sini juga ada apa itu? Lambda function. Nih. Untuk memfilter lokasinya. Lalu demo program, running keseluruhan program dari awal hingga akhir sambil menjelaskan fungsi masing-masing. Kita running. Pertama kita pilih menu 1. Oke, sebelumnya menunya itu ada 8, yaitu yang pertama tambahkan lokasi pemantauan. Di sini kita harus menambahkan lokasi yang ingin ditambahkan gitu. Lalu lihat semua lokasi. Ya, lalu cari lokasi, lihat riwayat sensor dan ringkasnya, cuma riwayat sensor profile, baca data sensor profile, cari lokasi dan keluar. Sudah keluar di output di sini. Yang pertama kita masuk ke tambahkan lokasi pemantauan, itu di menu 1. Nama kecamatannya kita masukkan Raja Basa. Kelurahannya Raja Basa Raya. Nah, di sini data sensor direkam per detik selama 1 menit. Jadi dia merekam data sensor setiap 1 detik selama 1 menit. Jadi ada 60 data sensor yang akan kepanggil nantinya. Jadi di sini kita harus menunggu waktu sekitar 1 menit. Sesuai input kecamatan dan kelurahannya di lokasi Raja Basa dan di lokasi kecamatan Raja Basa dan kelurahan Raja Basa Raya tentunya. Maaf apabila berisik karena dekat rel kereta api. Tunggu selama 1 menit, dia akan merekam 60 data. Karena selama 1 menit itu kan 60 detik. 1 menit itu kan 60 detik. Nah, sudah, kita langsung ke menu kedua. Ini nanti akan menampilkan status semua lokasi yang ditambahkan itu.
Nah, ini lokasinya di Kelurahan Raja Basa Raya dan Kecamatan Raja Basa, di mana data sensornya itu berisi sensor PM2.5, sensor CO, sensor noise. Di sini di setiap sensor itu akan menampilkan jenisnya apa, lalu data dan waktunya kapan, dan kategorinya. Kita masuk ke menu selanjutnya. Masukkan lagi Raja Basa Raya. Sama. Nah, kita lanjut ke 4. Lihat riwayat melihat riwayat dan ringkasan kebisingannya. Nah, di sini ada riwayatnya, ada 60 data, semua sudah terdetek di sini. Lalu di bawah ini ada ringkasan kebisingannya, di mana tingkat kebisingan terendah itu 30,53, lalu tingkat kebisingan tertinggi itu 119,76, lalu rata-rata kebisingan 79,64. Kita selanjutnya itu akan menyimpan data ke file CSV. Simpan di web sensor ke file. Nah, di sini langsung kesimpan ya. Kita bisa lihat juga. Nih, Kecamatan Raja Basa, Kelurahan Raja Basa Raya, waktu ini PM25 ini setiap sehabis koma ini CO, ini noise. Kita masuk ke 6, itu membaca dan menampilkan isi filenya. Dan di sini sudah lebih mudah dipahami ya, kecamatan ini ada 60 data, karena kembali lagi dia mendetek setiap 1 detik dalam rentang waktu 1 menit, jadi ada 60 data. Ini kita akan mencari lokasi menggunakan lambda function. Ketik lagi Raja Basa, Kelurahan Raja Basa Raya. Dan yang terakhir itu opsi 8 atau menu 8 itu keluar. Terima kasih telah berkunjung dan sampai jumpa. Lalu yang terakhir itu refleksi singkat, hal-hal yang paling menantang dan pelajaran yang didapat selama pengerjaan mini project. Oke. Menurut saya, selama pengerjaan mini project ini, tantangan terbesarnya itu dalam memahami konsep kelanjutannya, ya ini inheritance, exception handling, generator, iterator, closure. Kurang mudah dimengerti oleh saya dan cukup membingungkan gitu. Selain itu juga dalam manajemen waktu menjadi kendala itu karena beberapa tugas itu diberikan rentang waktu deadline tuh sama-sama mepet deadline juga. Jadi sehingga itu pengerjaan itu kadang dilakukan terburu-buru. Jadi kurang lebih efisien karena kita juga kurang memahami implementasi konsep ini, ditambah terburu-buru juga. Jadi kadang pengerjaannya tuh lebih ke yang penting bisa ngumpul gitu, kurang lebih teliti dan kurang dieksplor lebih dalam lagi gitu. Nah, namun melalui tugas ini saya jadi belajar banyak hal baru yang terutama ada
manajemen waktu, lalu literasi, yang harus perbanyak literasi karena kurangnya pemahaman itu tadi yang sempat bingung, khususnya tentang pentingnya arsitektur modular serta praktik coding yang baik dengan OOP dan error handling ini. Dan yang lebih penting itu melatih diri saya jadi lebih disiplin dalam pengerjaan tugas. Gitu sih. Cukup. Mungkin itu saja video yang dapat saya buat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya, mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.